والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wa Qawaidih. Disebutkan di situ, kemarin kita sudah bahas mengenai apa? Mengenai kalam seputar Jawami'ul Kalim. Jawami'ul Kalim itu adalah apa sih kemarin? Siapa yang diberi oleh Allah Ta'ala Jawami'ul Kalim? Yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Jawami'ul Kalim adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian apa itu Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim itu adalah yaitu suatu ucapan yang mencakup, paham ya? Ucapan yang ringkas, padat, simpel, tapi mencakup makna yang sangat luas dan banyak. Paham ya? Itu maknanya Jawami'ul Kalim. Kita lihat berikutnya. Summa ara'aita, halaman 37 itu, summa ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam lamma syuqiya ilaihi annal insan yajidu fi nafsihi syai'an yuhibbu an yakuna fahmatan wa la yatakallam bih. Kemudian tidakkah engkau melihat, memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala ada orang yang mengadu. Ada orang yang mengadu atau diadukan, ada salah seorang yang diadukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dia menjumpai di dalam dirinya sesuatu dan dia ingin kalau dia itu menjadi arang saja. Dia pengennya di arang, enggak bicara gitu. Arang kan enggak bisa bicara. Pengennya seperti itu. Enggak bicara. Amara alaihi salatu wassalam bil isti'adah minasyaitonir rajim. Akhirnya Rasulullah merintahkan orang tersebut agar berta'awudz, beristi'adah dari apa? Minta perlindungan dari godaan syaitan yang terkutuk. Wa an yaqra'al insan, dan hendaknya orang tersebut membaca apa? Allahu ahad, qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Summa ara'aita, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya itu menunjukkan bahwasanya apa? Simple. Gitu, simple. Nah, pendek tapi maknanya menyeluruh. Summa ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam, kemudian apakah engkau tidak melihat, tidak memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liman ibtuliya bil waswasah haitsu a'tahu kalimatain tahjuban anhu kullu wasawis syaitan. Masyaallah. Tidakkah engkau melihat, memperhatikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang diuji dengan penyakit waswasah? Hati-hati ini. Penyakit waswasah itu penyakit bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk. Sudah kita lewati pembahasannya. Orang kalau diuji dengan penyakit waswasah ini memperlambat ibadah. Memperlambat ibadah. Paham ya? Nah, banyak barakallahu fikum ibadah yang apa? Yang ditunda-tunda. Paham ya? Contohnya apa? Dia wudu aja enggak selesai-selesai 1 jam. Masih di kumur-kumur aja 50 kali. Paham ya? Belum tuntas itu. Paham ya? Kemudian apa? Taruhlah BAB atau kencing, bersuci aja belum yakin dia. Paham ya? Seperti itu, waswasah itu banyak sekali. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengarang kitab apa itu? Talbis Iblis. Itu di dalamnya kisah-kisah mengenai orang-orang yang diuji dengan apa? Penyakit waswasah tadi. Caranya bagaimana solusi yang terbaik? Berpaling. Kalau ada bisikan syaitan yang terkutuk seperti itu, berpaling langsung, tinggalkan. Jangan antum mengikuti alurnya. Kalau antum mengikuti alurnya, termakan oleh waswasah tadi itu, termakan. Nah, barakallahu fikum, wudu aja enggak selesai 1 jam, bayangkan. Orang udah salat selesai, dia belum selesai. Paham ya? Kemudian biasanya yang serang penyakit waswasah ini dari kalangan orang sufiyah, ahlul kalam, ahlul filsafah, ahlul mantiq, orang-orang apa? Nah, barakallahu fikum, yang mereka terjun dalam bidang filsafah. Itu seringnya terkena penyakit waswasah ini, bingung. Banyak bisikan itu ya. Takbir aja berapa kali? Bisa 5 kali takbiratul ihram padahal. Nah, yang terakhir apa ujung-ujungnya? Ini loh. Jempol ini harus sentuhkan telinga ini. Nah, ini. Allahu Akbar. Nah, ini kalau udah nyentuh ini baru clear. Kalau belum nyentuh diulang-ulang lagi itu. Paham ya? Allahu. Gede-gede kepalanya juga itu. Salat padahal. Allahumma musta'an. Seperti itu, terkena penyakit waswasah. Nah, ada juga yang orang diuji dengan penyakit waswasah pada bacaan. Baca bismillahirrahmanirrahim itu enggak clear dia. Paham ya? Sampai beberapa menit itu bis. Ini makhrajnya belum keluar nih kelihatannya. Dah bis ini masih belum keluar juga. Paham ya? Itu dihindari. Penyakit waswasah bahaya sekali. Menunda-nunda ibadah, nanti ujung-ujungnya terlambat ibadahnya. Orang sudah selesai sholat dia masih bis saja. Allah musta'an, seperti itu.
Kalau mau lihat itu kitabnya, kalau punya uang ya beli kitab Talbis Iblis. Antum lihat tuh kisah-kisah mengenai orang-orang yang terkena bisikan-bisikan iblis laknatullah alaih. Ngeri sekali. Ya sudah sering ana sebutkan kisahnya apa itu orang yang mandi junub. Sudah mandi junub dia masih belum yakin dia. Akhirnya setelah masuk ke sungai atau ke laut baru alhamdulillah dah mandi. Bayangkan itu. Allah musta'an. Nah, jadi perlu diperhatikan. Cara menanggulanginya, cara solusi yang terbaik adalah berpaling. Berpaling dari bisikan tadi itu, jangan diikutin. Jangan diikutin bisikan tersebut. Allah musta'an. Kita lihat. Tidakkah kau melihat kepada sabda Rasulullah SAW terhadap orang yang diuji dengan penyakit waswasah, yaitu ketika Rasulullah memberikan kepada orang tersebut dua kalimat, dua kata yang bisa menutupin, bisa menghilangkan seluruh wasawis syaitan, seluruh bisikan-bisikan syaitan. Faqala la yazaluna yatasaalun min khalqi. Nam yatasaalun man khalaqa kada, man khalaqa kada, man khalaqa kada. Dan setan-setan tersebut senantiasa bertanya, senantiasa bertanya, siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Ai la yazalu syaitan yaqul insan ini. Setan itu senantiasa masih mengatakan kepada manusia, man khalaqa kada, man khalaqa kada. Siapa yang menciptakan ini? Siapa yang menciptakan ini? Hatta yaqul man khalaqa rabbak ini. Sampai-sampai setan apa? Menggiring Bani Adam, menggiring manusia ditanya dengan pertanyaan ini, siapa yang menciptakan Rabbmu? Siapa yang menciptakan Rabbmu? Rabb itu kan pencipta kita. Tapi ini malah bertanya setannya, siapa yang menciptakan Rabbmu? Apa solusinya? Fa idza balagha dzalik qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falyasta'id billah wal yantahi. Coba bayangkan. Dua kalimat. Falyasta'id billah wal yantahi. Dua. Itu sudah menghilangkan penyakit apa? Waswasah. Nah, jadi kalau setan sudah sampai ke tingkatan ini, siapa yang menciptakan Rabbmu? Maka hendaknya dia minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal yantahi, dan dia menyudahi. Menyudahi meninggalkan bisikan-bisikan tadi itu, jangan direnungi terus. Biasanya kalau orang kena bisikan direnungi terus pusing kepalanya gitu loh. Paham ya? Kita lihat ini. Ai liyasta'id billah min syarri syaitan wa wasawisih. Hendaknya dia berlindung, minta perlindungan kepada Allah dari apa? Jeleknya setan yang terkutuk dan juga bisikan-bisikannya. Wal yantahi ai liyu'rid anhu, hendaknya dia berpaling, meninggalkan, berpaling dari bisikan tadi itu. Wal fitratu tadulluka ala annal wal fitratu tadulluka annal khaliqah wallah. Secara fitrah, fitrahnya manusia itu yang masih suci, itu akan menunjukkan kepadamu bahwasanya pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Zat yang mencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika yanqati' wa yahsim syarr wal wasawis. Nah, dengan sebab itu tadi, isti'adzah billah dan meninggalkan, berpaling dari bisikan tadi itu, akan terputus bisikan syaitan yang terkutuk dan akan hilang, akan terhenti, akan terhalang-halangi kejelekan dan bisikan syaitan yang terkutuk. Paham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum. Caranya gitu, jangan diikutin terus. Karena bisikan-bisikan seperti itu kalau diikutin, itu orang kadang bisa stres, bahkan bisa gila mungkin. Paham ya? Nah, mencari, biasanya orang-orang yang gila itu kan ada sebabnya. Sebabnya ada juga yang mereka mencari kekayaan, mencari kekuatan, tenaga dalam, akhirnya enggak kuat. Nah, akhirnya malah justru dia geblak. Karena enggak kuatnya geblak, tahu geblak antum? Tahu geblak? Kuat enggak kuat jatuh itu. Jatuh posisinya apa? Dalam keadaan sudah kerjasama dengan setan tadi itu. Allah musta'an. Nah, akhirnya banyak dia bicara sendiri. Komat kamit sendiri itu, padahal orangnya ya masih hidup itu loh. Paham ya? Posisinya apa? Terkena gangguan syaitan yang terkutuk tadi. Nah, kita lihat sini. Hatanil kalimatan law annal falasifah wal mutakallimin jama'u iddat waraqat mahtadau ila ma yadullu alaihi hadzal kalam al mukhtasar. Bayangkan ini. Bantahan ini ya. Dua kalimat ini, isti'adzah billah dan meninggalkan bisikan tadi itu. Nah, dua kalimat ini kalau seandainya falasifah ahlu filsafat wal mutakallimin ahlu kalam, mereka mengumpulkan iddat waraqat, mengumpulkan beberapa kertas pun, tulisan-tulisan, mahtadau, niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk ila ma yadullu alaihi hadzal kalam mukhtasar. Niscaya mereka tidak akan mendapatkan petunjuk menuju kepada apa? Ucapan yang sangat ringkas dan barakallahu fikum ringan ini. Enggak cukup mereka, masa sih cuma isti'adzah aja? Masa cuma meninggalkan langsung hilang, kata mereka. Karena ahlu kalam dia memikirkan terus, membayangkan terus, siapa ya dulu sebelum Allah Ta'ala itu siapa? Dipikirkan oleh mereka, siapa dulu sebelum Allah Ta'ala? Kemudian apa yang terjadi? Nah, itu dipikirkan oleh mereka, padahal tidak perlu dipikirkan.
Ahlul kalam seperti itu. Allahu musta'an. Bal tadidu al-falasifah lamma takallamu ala mas'alati tasalsul mala'us safahat kalaman hara'an la takhruj minhu bi faedah. Allahu musta'an. Artinya apa? Nah, barakallahu fikum la tukhrij minhu bi faedah. Artinya apa? Artinya adalah takhruj minhu bi faedah atau la tukhrij, la takhruj ya. La takhruj minhu bi faedah. Maksudnya apa? Maksudnya bahkan engkau jumpai al-falasifah ahlul kalam itu tatkala mereka berbicara masalah tasalsul. Tasalsul itu ma'ruf di kalangan ahlul kalam, tasalsul hawadits namanya. Paham ya? Jadi mereka mengecek meneliti dulu sebelum Allah Taala itu apa. Setelah Allah Taala kok ada manusia ini bagaimana? Siapa manusia? Apakah manusia itu wajibul wujud atau mungkinul wujud? Model seperti itu kalamnya bikin orang pusing. Apakah dulu sebelum Allah Taala itu ada orang, ada makhluk yang lain, atau Allah Taala itu yang pertama? Itu masih dibahas sama mereka. Bikin pusing kepala kan? Tasalsul al-hawadits. Masa sih tiba-tiba ada? Masa sih ada apa? Ada bumi, ada bulan, ada bintang. Dulu sebelum Allah Taala apa? Dibahas oleh mereka. Kemudian kalau seandainya bumi itu 7 lapis, terus lapisan bumi yang sekarang ini apa setelahnya? Apakah ada manusia seperti kita? Dibahas lagi oleh mereka. Seperti itu. Allah musta'an, bikin kepala pusing. Bikin kepala pusing. Nah, kata beliau bagus sekali ini ya. Tatkala mereka berbicara masalah tasalsul, mala'us safahat, niscaya mereka akan memenuhi lembaran-lembaran ucapan yang sia-sia, haraan, ucapan yang lemah, yang sia-sia. La takhruj minhu bi faedah. Yang tidak keluar darinya faedah pun enggak keluar. Yang enggak berfaedah. Disebutkan para ulama apa istilahnya? Tawilud nail, qalilun nail. Ekornya panjang sekali tapi apa? Hasilnya sedikit. Apa hasilnya? Wallahu alam. Dah kita ada. Ujung-ujungnya itu wallahu alam, ujung-ujungnya enggak tahu. Paham ya? Tapi panjang lebar diperselisihkan. Allah musta'an. Seperti apa? Seperti khilaf masalah apa itu? Ruh. Khilaf masalah ruh itu sampai ratusan itu, ratusan akwal, ratusan ucapan itu mengenai ruh itu apa sih ruh itu? Ruh yang ada di dalam diri kita ini ruhnya apa? Bentuknya kayak apa? Apa sih ruh itu? Hakikatnya kayak apa? Dibahas panjang lebar, perselisihan para ulama, ujung-ujungnya apa? Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jadi enggak ada yang tahu ruh. Paham ya? Nah, wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruh min amri rabbi. Sudah selesai. Ujung-ujungnya ke situ. Digelari para ulama apa? Tawilu ad-dail qalilu an-nail. Ekornya panjang tapi hasilnya sedikit. Allahu musta'an. Naam. Summa ara'aita qaulahu sallallahu alaihi wasallam al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Kalamun qalilun lakin yatadamman ma'ani katsira, masyaallah. Kemudian, tidakkah engkau melihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang bagaimana? Orang muslim yang kaum muslimin itu selamat dari gangguan lisannya dan tangannya. Paham ya? Bayangkan ini menunjukkan bahwasanya kalamun qalil, ucapan sedikit, lakin akan tapi yatadamman ma'ani katsira, mengandung di dalamnya makna yang sangat banyak. Mohon insyaallah. Naam. Jawami'ul kalim, kata beliau jawami'ul kalim wa inna ma ikhtira hadzal lafdhu, hanya saja dipilih lafaz ini fi hadil mandumah pada pantun ini. Kenapa memilih lafaz jawami'ul kalim? Kenapa? Li'anna hadil mandumah tashtamilu 'alal qawaid wal usul. Karena pantun ini mengandung di dalamnya kaidah-kaidah fikih dan usul-usul fikih. Wal qawaid wal usul min jawami'il kalim fil waqi', masyaallah. Ini keterkaitannya bagus sekali. Sedangkan kaidah-kaidah usul dan juga usul fikih itu merupakan apa? Merupakan jawami'ul kalim fil waqi', secara kenyataan. Pendek, simpel kaidahnya mencakup semuanya. Apa contohnya? Al-umur bimaqasidha. Pendek enggak? Al-umur bimaqasidha. Pendek atau enggak? Pendek, tapi mencakup semua permasalahan. Semua perkara tergantung dengan niat dan tujuannya. Benar atau enggak? Antum puasa, zakat, haji, tergantung niat dan tujuannya. Antum makan, minum, tergantung niat dan tujuannya. Simple, pendek. Ya enggak? Kemudian al-masyaqqatu tajlibut taysir. Pendek enggak? Pendek, simple, tapi maknanya luas gitu loh. Maknanya luas. La darar wala dirar. Pendek, simple, tapi maknanya luas. Nah, ada keterkaitan di situ. Li'anal qa'idata tashtamilu ala asya' katsirah bi alfadin qalilah, masyaallah. Dikarenakan kaidah itu, yang namanya kaidah itu mencakup apa? Mencakup perkara-perkara yang banyak pada lafaznya sedikit. Kaidah seperti itu kan? Jami' asma'in nisa misalkan. Kaidah seperti itu, jami' asma'in nisa, na barakallahu fikum, mamnu'atun minat tanwin illa hindan misalkan. Semua nama perempuan enggak boleh tanwin kecuali hindun, selesai. Ya kaidah yang pendek, simpel, padat, tapi semuanya
mencakup banyak semuanya. Semua nama perempuan sudah, semuanya. Enggak boleh tanwin kecuali Hindun. Selesai kan? Nah, kalau Hindun boleh kan itu. Ya, ini juga sama. Kaidah seperti itu. Pendek, simpel, padat tapi maknanya mencakup luas sekali ya. Mencakup makna yang sangat luas. Idan jika demikian, Rasul sallallahu alaihi wasallam u'tiya jawami'ul kalim. Beliau diberikan kepada beliau apa jawami'ul kalim, kalimat kata yang pendek, simpel, padat tapi maknanya luas, banyak. Wala yunafi hada anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ahyanan yashab fil maqal wa yaqulu qawlan muwassa'an. Masyaallah. Dan yang seperti ini bukan berarti apa? Meniadakan. Bukan berarti meniadakan keadaan Rasulullah yang lain. Terkadang beliau sallallahu alaihi wasallam itu membawa suatu ucapan, menarik suatu ucapan itu dengan ucapan yang panjang lebar itu pernah juga. Tergantung apa? Situasi, kondisi dan tempatnya. Nah, terkadang beliau berbicara panjang lebar juga ada. Wa dzalika fil hal allati taqtadi dzalik. Yang demikian itu Rasulullah membawa kepada apa? Ucapan yang panjang lebar itu dalam keadaan yang mengharuskan untuk seperti itu. Li'anna likulli maqamin maqal. Ini penting ini. Kaidahnya likulli maqamin maqal. Setiap tempat, setiap situasi, setiap kondisi itu ada pembicaraannya. Paham ya? Tergantung situasi dan kondisinya, dengan itu nanti ada pembicaraan khusus. Paham belum? Nah, setiap situasi, setiap kondisi itu nanti apa? Ada pembicaraannya. Fan Nabi sallallahu alaihi wasallam min haitsul asl qad u'tiya jawami'ul kalim. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari hukum asalnya, beliau diberikan kepada apa? Diberikan kepadanya jawami'ul kalim. Walakinnahu ahyanan, akan tapi beliau ahyanan terkadang yashab lid du'a al hajah ila dzalik. Nah, terkadang beliau yashab menarik ucapan panjang lebar dikarenakan apa? Dikarenakan faktor kebutuhan yang mengharuskan. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum, karena adanya kebutuhan beliau juga berbicara panjang lebar. Ayo. Kama najidu fil Qur'anil Karim al-ayati, sebagaimana kita jumpai dalam Al-Qur'anul Karim beberapa ayat allati barakallahu fikum nazalat fi Makkah ghalibuha al-ikhtisar wal jam'. Maka kita jumpai di dalam Al-Qur'anul Karim ayat-ayat yang turun di Mekah itu kebanyakannya apa? Ringkas dan juga al-jam', ringkas dan juga mencakup. Wal ayatil lati nazalat fil Madinah, dan ayat-ayat yang turun di Madinah al-ghalib fiha al-bastu wa ittisa', yaitu apa? Nah, barakallahu fikum meluas dan juga luas. Li'anna likulli maqalin maqal, ini kaidahnya, dikarenakan setiap kondisi, setiap tempat itu ada pembicaraan tersendiri. Apa maksudnya? Nah, likulli maqamin maqal, bukan likulli maqalin maqam. Paham ya? Nah, tapi likulli maqamin maqal. Naam, seperti itu. Kemudian beliau baru apa? Akan menjelaskan dengan penjelasan mengenai barakallahu fikum, siapa yang diberikan jawami'ul kalim itu siapa? Kalau kemarin kan baru sifatnya. Sifat menunjukkan apa? Ada orang yang diberikan apa? Jawami'ul kalim. Nah, berikutnya besok pantunnya itu nanti membahas masalah apa? Siapakah orang yang diberi jawami'ul kalim tersebut? Muhammadil mab'uthi rahmatal wara wa khairi hadin lil jami'i man dara. Itu besok. Nah, barakallahu fikum, nasallahu salamatan afiyah walhamdulillahi rabbil alamin.